warahmatullahi wabarakatuh. Em, nama saya Abdu. Saya software engineer di Gojek. Mudah-mudahan teman-teman tahu ya Gojek. Tapi sebelum kita masuk ke eh, presentasi saya mau jelasin kalau sekarang ini saya mau sharing tentang bagaimana di data platform satu tim di Gojek kita punya multi tenant observability yang menggunakan Cortex, dan bagaimana kita mengimplementasikannya dan apa alasannya itu akan saya share ke teman-teman sekalian. Sebelum itu ya Gojek Data Platform itu apa sih? Sebenarnya responsibility-nya adalah kita memanage semua aspek mengenai data, tapi intinya kita nge-provide tools untuk nge-manage data, nge-govern data, nge-proses data. Dan tools ini dipakai oleh product dan data teams. Kalau teman-teman bisa lihat, ini salah satu contoh data pipelines, ETL dan lain-lain, dan ada beberapa tools di sana open source. Dan untuk lebih jelasnya, apa yang kita lakukan sehari-hari adalah kita nge-manage high throughput data pipelines, kayak seperti stream processing, batch processing. Kemudian kita juga provide connectors untuk beberapa application dari Kafka ke BigQuery contohnya, atau block storage. Kita juga nge-manage semua operasional yang ada di data platform itu sendiri. Jadi user kita termasuk engineers, data analyst, semua cukup fokus kepada bisnis mereka. Sedangkan infrastruktur dan operasional kita yang bertanggung jawab. Untuk stack-nya, jadi Gojek Data Platform di sini kita menggunakan GCP. Kita full Kubernetes clusters, dan tapi ada beberapa VMs yang menggunakan Chef. Kemudian untuk DB beberapa kita pakai Cloud SQL. Dan juga kita pakai cloud storage. Untuk infrastruktur sendiri kita udah pakai Terraform, jadi fully managed dengan infrastructure as code. Dan kita juga multi tenant, as in kita serving beberapa entities di bawah GoTo itu sendiri. Ini beberapa produk atau tools yang kita develop, yang mana mengcover semua dari data discovery sampai insights, dari infrastructure orchestration sampai operational. Kalau teman-teman lihat, beberapa ada data lifecycle, ada stream processing, data loading, dan data transformation. Semua kita provide dan kita kembangin in-house tools ini. Kita juga visi kita adalah kita mau mendevelop suatu platform self-serve, di mana user tidak perlu pusing-pusing tentang infra, ngurus-ngurus segala sesuatu yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh user itu sendiri. User di sini siapapun, bisa engineer, data scientist, data analyst, product analyst, semuanya. Dan kita ngedevelop suatu dashboard bernama Data Console. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kita ada beberapa produk dibuat. Contohnya gini, ini ada Daggers. Daggers itu satu tools data aggregations yang bisa mengagregat data dari beberapa source dan sync data itu ke suatu sync kayak BigQuery, kembali lagi ke Kafka lagi, atau apapun yang nanti akan bisa dipilih. Nah, ini digunakan oleh user kita, dan semua config, alerting, logs, segala sesuatu, errors dan lain-lain visible di sini, dan semuanya configurable. Jadi ketika mereka membuat suatu Dagger baru, Dagger ini semacam yang ketika di deploy dia akan mengambil data dari beberapa source dan ngeproses, dan dalam processing itu dia bisa
uh, kita bisa ada functionality buat ngeimplementasi UDF, user defined function, dan itu akan ngeproses data dari beberapa source itu. Jadi nge-aggregate data. Nah, ketika Daggers itu dibuat, kita satu kayak deployment baru di Kubernetes, dan semuanya bisa di-manage melalui UI ini sendiri. Dan resource dan workloads itu semuanya secara dynamically provision dengan data console ini. Dan kita nge-serve beberapa yang di bawah GoTo, termasuk GoTo Financial, Mitra, Mapan, Moka. Dan untuk lebih jelasnya, kita punya 1000 lebih microservice, jobs, dan juga ML models. Dan user kita ada lebih dari 500, bisa itu engineers, analis, PM, dan lain-lain. Dan untuk data sendiri kita nge-serve lebih dari 100 terabyte per hari. Nah, dengan scale seperti itu, kita butuh yang namanya sistem observability. Tapi observability yang kita fokus di sini adalah metrics monitoring dan alerting. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui behavior suatu sistem, bagaimana suatu sistem itu bereaksi terhadap suatu request, dan ketika ada suatu hal yang anomali, itu bisa men-trigger alert ke user. Nah, sistem observability sebenarnya skopnya luas, kayak tracing, logging, bahkan tes sendiri itu juga termasuk observability. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah metrics monitoring dan alerting itu sendiri. Jadi dengan scale yang tadi, kita butuh metrics monitoring dan alerting yang juga dapat mengimbangi scale itu sendiri. Sebelumnya, untuk monitoring dan alerting kita pakai InfluxDB dan kapasitor. Kita juga pakai Grafana open source untuk dashboard dan alerting. Tapi dengan sistem seperti ini kita punya masalah. Beberapa masalahnya ini. Pertama, single point of failure. Sebelumnya setiap produk yang kita buatkan satu InfluxDB instance spesifik buat produk itu. Dan masalahnya adalah ketika sistem itu atau influx ini down, produk itu akan disfungsional. Jadi kita tidak mau ini terjadi. Kedua, low retention. Low retention, InfluxDB saat itu masih support sekitar 7 hari data retention. Query response time juga tidak terlalu memuaskan karena semakin banyak worker, semakin banyak job, semakin banyak service yang dibuat, maka semakin banyak pula orang yang mencoba mengakses dashboard itu sendiri kan. Makanya kita butuh sesuatu yang memang bisa lebih cepat dalam mengquery data-data time series yang ada di monitoring sistem kita. Nah, yang kita inginkan adalah kita mau suatu monitoring system yang memang scalable dan multi tenant. Scalable itu artinya dengan tenant yang menambah, tidak ada overhead di dalam manajemen, di dalam menambahkan tenant baru. Artinya multi tenant itu artinya setiap tenant itu dia terisolate data-datanya, dan ketika satu tenant itu ada masalah tidak akan mempengaruhi tenant lain. Kedua itu kita butuh suatu sistem yang lebih maintainable. Contohnya adalah kita ingin satu monitoring system yang memakai cloud storage sebagai sistemnya. Karena kita sebisa mungkin mengavoid menggunakan disk storage karena overhead dari maintenance itu sendiri. Ketika mungkin disk itu harus melakukan migrate disk atau replace disk yang baru dan lain-lain, itu memakan waktu dan tenaga. Jadi kita prefer kalau bisa ini support object storage yang ada di cloud. Yang ketiga adalah highly available. Ketika satu instance itu down, itu tidak akan mempengaruhi flow sistem itu sendiri. Kemudian high retention, yang sebelumnya 7 hari, kita butuh at least 6 bulan. Performan itu artinya ketika kita nge-query
monitoring system itu sendiri kita butuh yang cukup performant enough sehingga insight itu kita dapatkan dengan lebih cepat. Terus kita butuh self-service ready, artinya karena kita punya satu konsol, data konsol UI yang tadi, yang visi kita adalah semua data management, governance dan lain-lain itu harus self-serve. Maka monitoring sistem ini harus ready to be self-serve. Artinya gampang diintegrate dengan UI, bisa diintegrate dengan GitOps, CLI dan lain-lain. Paling terakhir yang kita butuhkan adalah easy to migrate. Beberapa hal ketika teman-teman mungkin pernah mengalami monitoring system, itu di monitoring system sendiri itu ada beberapa skenario ketika suatu service mengirimkan matriks itu bisa dengan pull atau push. Dan easy to migrate buat kita adalah kita ingin monitoring system itu push based matrix. Artinya memang secara native dia mendukung push based matrix. Nah, kita menggunakan telegraph plus influency. Jadi ketika kita punya monitoring system baru, kita tidak perlu memigrate semua telegraph atau replace semua telegraph dengan pull based system. Nah, dengan requirements yang seperti itu, kita melakukan beberapa analisis. 2020 ini cukup lama ya, 2 tahun lalu, yang mungkin sekarang udah ada berkurang, tapi saat itu kita compare beberapa monitoring system ini. Pertama Uber M3, ini tidak support multi-tenant dan alerting, dan adoptionnya juga kurang, jadi kita exclude ini. Victoria Matrix cukup bagus, tapi dia tidak support cloud storage dan kita avoid hal itu. PromScale tidak support multi-tenancy. NetData ini lebih ke, itu harus diinstal di agent itu sendiri, tidak terlalu highly available dan horizontally scalable. Yang terakhir ada nih, 2 ini cukup promising dan setahu saya ini juga termasuk dalam CNCF, Thanos dan Cortex. Tapi kita prefer ke Cortex karena pada saat itu Thanos itu tidak secara native nge-support pushback. Tapi untuk saat ini sepertinya Thanos juga sudah mengconsider mengambil ide dari Cortex. Dan Cortex itu sendiri secara native adalah push-based matrix, artinya untuk ingest matrix kita cukup mengirim matrix itu ke suatu API. Bukan seperti Prometheus yang kita sediakan satu API di host atau service /matrix yang nanti ada Prometheus collector buat mengcollect data. Kita yang jatuh kepada Cortex. Cortex ini adalah Prometheus plus Sugar, artinya horizontally scalable Prometheus. Sebenarnya isinya juga sama kayak Prometheus, cuma dia dibuat secara highly available. Cortex ini memenuhi beberapa requirements kita, dan seperti ini kira-kira. Jadi Cortex itu sendiri bukan suatu service, tapi kumpulan dari beberapa microservice yang masing-masing microservice itu bisa di-scale. Dan karena dia cloud native, jadi dia easy to scale dan support block storage seperti S3 dan GCS. Jadi kalau teman-teman lihat, itu data matrix itu di-ingest melalui distributor menggunakan Prometheus Remote Write. Distributor itu bertugas untuk mendeduplikat data dan send data ke ingester yang akan nantinya di-push ke GCS yang kita pakai untuk block storage. Dan ingester ini juga karena dia microservice dan dia tidak langsung nge-push data ke local atau GCS, tapi dia punya semacam cache yang nanti akan nge-flash ke GCS beberapa jam, misal 2 jam sekali. Dan ada ruler, ada alert manager. Ruler ini suatu service yang bertanggung jawab untuk men-trigger alerts ketika matrix itu melebihi threshold. Dan alert manager ini responsibility-nya dia menotify beberapa receiver seperti PagerDuty, Slack. Itu dari segi write. Dari segi read berbeda. Dari segi read
dashboard itu interact ke query front end dan querier. Walaupun query front end ini opsional ya. Ini beberapa yang ada di dashline ini opsional. Dan querier dan store gateway itu yang mengquery dari GCS. Dan data di Cortex itu disimpan dalam bentuk TSDB, time series DB. Dan ada compactor yang bertugas melakukan compaction. Kalau teman-teman familiar dengan storage system, compactor itu bertugas untuk menjadikan beberapa blok menjadi satu blok dan mengeksklud semua yang udah di delete, semacam itu kira-kira. Dan juga index management juga dilakukan dalam compactor. Ini sekilas Cortex, ya mudah-mudahan teman-teman semua dapat insight-nya. Dan di data platform kita menggunakan Cortex dan mendeploy ini dengan Kubernetes. Kita ngebuat satu Terraform modul dan kita open source di GitHub ini kalau teman-teman tertarik. Ini satu Terraform modul yang menggunakan Helm chart dari Cortex itu sendiri. Kita menggunakan Google Storage as backend dan di depannya kita pakai Contour sebagai ingress. Ini beberapa service dari Cortex yang kita gunakan. Dan ada number of replikasnya ya. Jadi untuk distributor kita ada 42, querier itu ada 4 dan lain-lain. Yang teman-teman bisa lihat di sini, ini ketika kita butuh satu set yang kapasiti yang lebih besar, kita cukup dengan mudah bisa men-scale itu secara horizontal. Ini contohnya, kita menggunakan Telegraph dan Prometheus Remote Write secara umum, atau bisa juga menggunakan OpenTelemetry Collector atau Prometheus Collector. Saat ini untuk satu tenant kita bisa mencapai 700.000 RPS untuk satu tenant. Tapi ini juga akan mungkin berkembang lebih banyak lagi karena ketika semakin banyak worker yang dibuat, maka semakin banyak juga matrix yang mungkin akan di-ingest oleh Cortex kita sendiri. Nah, keuntungannya adalah ini. Dengan Cortex itu scalable dan multi-tenant. Number of ports dari setiap service bisa di-increase dan Cortex punya beberapa package. Karena dia support block atau cloud storage, lebih maintainable. High retention, by theory dia infinite retention. Jadi seperti beberapa monitoring system lain, by theory dia infinite retention. Performa dia faster to query karena responsibility dari write dan read itu dipisah, dan untuk read sendiri ada beberapa optimization yang bisa digunakan seperti query bisa di cache, query bisa di queue agar bisa didistribusikan ke querier yang lain dan lain-lain. Ini Cortex yang benefit dari Cortex yang kita dapat. Tapi ini sebagai contoh aja ya. Untuk alerting, mungkin di sini ada yang udah pengalaman sama Prometheus, ngebuat rules Prometheus, buat alerting. Kira-kira begini kan ya. Formatnya adalah kita punya YAML file yang kita ada expressionnya from KL di sini dan alert name-nya apa? Kita punya labels annotation. Ada for duration-nya berapa. Nah, di Cortex sendiri persis alerting rules creation-nya sama Prometheus. Jadi interface-nya sama. Kita untuk membuat rule group, kita cukup menggunakan membuat satu rules group dengan di YAML file ini dan ngehit API v1 rules dengan namespace, maksudnya rule group itu name-nya apa. Dan ini akan terregister di Cortex. Nah, untuk notification routes di Cortex juga sama, menggunakan YAML file, artinya kita bisa hit satu API yang ada di Cortex untuk set alert manager YAML. Semua ini harus kita rule group dan notification routes ini semuanya adalah abstract. Jadi ketika kita mau mengupdate satu rules saja, kita harus update semuanya, karena kalau enggak kita
yang lainnya itu akan terhapus karena ini absurd. Sama dengan seperti notification routes, itu tuh ada receivers kalau teman-teman lihat, dan roots-nya ini apa? Receivers ini kita register beberapa receivers, bisa webhook, config, PagerDuty atau Slack, dan roots-nya ini logic roots, ketika labelnya match dia akan terkirim ke receiver itu. Nah semua ini bisa menggunakan Cortex API. Dan untuk multi tenancy in Cortex itu sangat simpel. Kita cukup mengirim headers scope org ID. Contohnya misal saya mau matrix ini ke tenan Gojek. Cukup kirim headersnya, dia akan kirim ke tenan Gojek, dan setiap tenan punya TSDB masing-masing, jadi terpisah. Sesimpel itu. Tapi masalahnya adalah ketika teman-teman lihat tadi kita mau mengkonfigur alerting rules, notification, semuanya menggunakan API, tapi tidak ada suatu level yang granular yang bisa mengkonfigur alerting atau rules itu sendiri. Artinya untuk rules levelnya adalah di rule group, tapi kita tidak bisa mengkonfigur cukup satu rule aja. Kita harus mengkonfigur semua rule groups. Sama seperti alert manager, yang kita update adalah alert manager YAML-nya. Jadi kalau kita mau mengubah satu receiver atau routes, kita harus melakukan modifikasi di lokal dan upload satu file itu, alert manager YAML. Dan kita butuh better interface untuk self-serve rules management tadi, karena dengan interface yang Cortex tadi tidak terlalu granular, dan ketika kita integrasikan itu agak tidak terlalu natural buat mengkonfigur alert manager dan rules. Nah jadi walaupun Cortex ini menjawab beberapa requirements kita, tapi dalam hal self-serve kita masih tidak terlalu yakin. Oleh karena itu kita membuat suatu tools internal namanya Siren. Siren ini incident platform sebenarnya yang bisa diintegrasikan ke beberapa monitoring system atau provider. Aim-nya adalah dengan Siren ini kita bisa lebih granular mengkonfigur rules dan alerting, dan juga Siren ini punya capability untuk mengirim notification. Kalau teman-teman lihat di sini, Siren ini dapat berintegrasi ke beberapa time series DB seperti Cortex, Influx, Prometheus, dan juga dapat integrate ke beberapa receiver seperti Slack, PagerDuty, dan lain-lain. Siren ini kita buat karena kita butuh hal yang lebih fleksibel dalam alert management, mengingat scale kita harus men-self-serve beberapa ratus tim yang ada di Gojek dan beberapa entity lain. Fitur dari Siren, kita punya role management yang mirip seperti Cortex tapi lebih granular dan templatizable. Karena berdasarkan pengalaman, beberapa rules, alerting rules terkadang sama tapi hanya berbeda variables, dan itu ada overhead buat memanage seperti lebih banyak nge-copy, terus lebih banyak data yang atau file yang kita manage dan lain-lain. Tapi dengan Siren semua ini disimpan di Siren dan templatizable, artinya ini satu template yang bisa nanti di render dengan menggunakan dengan menggunakan beberapa variabel. Kemudian kita juga bisa, kalau ini nih cara untuk bagaimana kita membuat rules berdasarkan template yang kita udah buat tadi. Kita cukup mention template-nya apa, kemudian variablesnya apa. Dan ini ketika kita mau membuat rules, kita cukup kirim ini ke Siren. Siren akan meregister satu rules ini dan akan merender itu di Siren itu sendiri. Ini kita udah gunakan di Gojek dengan GitOps, artinya kita punya satu repo
yang semuanya berisikan rules yang siapapun bisa mengupdate itu sendiri. Kemudian untuk root, notification root kita sebut alert subscription. Artinya siapapun bisa mensubscribe alerts based on label matching. Jadi ketika kita mau mensubscribe suatu alerts itu pasti punya labels dan kita cukup create satu subscription. Contoh, saya mau subscribe alerts yang namanya Firehose Production Critical. Dan kita tahu kalau Firehose Production Critical itu punya labels Environment Production dan Safety Critical. Makanya kita register ini dan ini kita harapkan terkirim ke receiver dengan ID 1 dan 2. Nah, ketika kita register itu Siren akan otomatis melakukan configuration ngeset alert manager configuration tadi yang akhirnya ketika ada satu alert dengan labels ini, Siren akan ngedetect bahwa ini harusnya alert dikirim ke receiver 1 dan 2. Ini contohnya. Ini contoh dari alert yang dikirim. Kemudian Siren ini kita buat HTTP dan gRPC ready. Kita open source, kita simpan protonya di Buff Schema Registry dan Swagger-nya juga ada di GitHub. Kemudian CLI juga menjadi salah satu komponen penting di Siren karena untuk beberapa developer mungkin lebih enak menggunakan CLI, maka kita juga membuat CLI yang sebenarnya ini melakukan gRPC call ke Siren server. Di CLI ini sendiri kita bisa configure semuanya, modern namespace, provider, rules, templates dan lain-lain. Ini juga self-service ready. Ini kita integrasikan dengan data konsol kita yang ketika kita mau mengkonfigur satu alerts, kita punya UI yang UI ini semua fields-nya ketika kita save ini akan interact ke Siren dan set beberapa fields di rules itu sendiri yang tadi. Siren kita aim untuk Kubernetes ready dan cloud native ready. Kita juga merilis Helm chart untuk Siren sendiri. Jadi teman-teman juga kalau mau mencoba bisa cukup dengan Helm install dan add Helm chart dan Helm install. Benefit dari Siren yang kita buat itu kita dapat lebih granular mengkonfigur alerting dan lebih seamless mengintegrate dengan monitoring systems. Alert management juga lebih mudah dan ini sudah men-scale alert dan rule management ke 168 teams dan 4.386 users to be specific. Siren ini bagian dari Open Data Ops Foundation, artinya semua products yang tadi teman-teman lihat di awal kita open source dan kita taruh di bawah ODPF. Jadi ODPF itu aim-nya adalah untuk membuat tools end-to-end tools dari data discovery ke insights dan semuanya dapat dilakukan dengan tools-tools yang ada di bawah ODPF itu sendiri. Semua fully integrated dan juga integrate dengan beberapa open source lainnya seperti Kafka, Flink, dan lain-lain. Dia juga selain beberapa tools buat data transformation dan lain, kita juga punya tools buat data access, artinya untuk merestrict data bisa diakses oleh user mana. Dan untuk mengakses datanya, user bisa melakukan approval dan seperti flow-flow yang mungkin manajernya nanti bisa nge-approve dulu atau gitu. Nah ini beberapa tools yang dibuat dan semua open source, semua mengcover end-to-end data ops. Kalau teman-teman lihat ada dari data lifecycle, kita punya beberapa tools untuk memproses data management, ada data katalog, discovery, access control, dan identity management. Operators ini lebih ke bagaimana kita orchestrate dan monitor dan beberapa tools supporting untuk membantu operasional di data flow itu sendiri. Ini sama,
ini juga itu yang digunakan di beberapa entity di bawah GoTo, dan juga ada sebenarnya beberapa perusahaan lain lagi yang sudah mengadop beberapa tools dari ODPF itu sendiri. Dan kita punya active community, lebih dari 200 kontributor, dan ini sangat aktif di GitHub ODPF. Dan next untuk Siren, apa nih? Untuk Siren plan kita adalah kita mau menarik responsibility untuk notification service dari provider itu ke Siren itu sendiri. Jadi karena kita butuh notification service yang lebih fleksibel, karena untuk provider seperti Cortex, mungkin mereka punya notification service tapi agak atas, mungkin hanya beberapa channel yang bisa disupport, seperti PagerDuty, Slack. Tapi untuk ini kita butuh mengintegrate beberapa hal yang tidak bisa disupport. Kemudian kita juga aim-nya untuk menambahkan beberapa monitoring providers, mungkin Influx, Prometheus, dan juga salah satu hal yang major di Siren sendiri, kita juga mau membuat incident management feature yang terintegrasi langsung ketika ada suatu alerts. Dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa coba cek repo-nya di sini. Di issues juga bisa teman-teman submit feature request, atau kalau teman-teman udah nyoba dan ada bug. Dan juga GitHub-nya di sini, dan kita juga punya Slack channel untuk ODPF ini. Ya, terima kasih. Ada Terima kasih atas pemaparannya, dan berikutnya kita akan buka sesi Q&A. Ada yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung maju ke depan. Di sesi kita yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, ada yang mau bertanya? Silakan jika ada yang mau bertanya. Kita buka satu orang terlebih dahulu di sebelah sini, atau ada yang di sebelah? Oke, silahkan. Panitia mau nanya. silakan. Saya tertarik sama ODPF itu tadi ya. Ya. Open Data Ops Foundation itu kan boleh tolong diceritain nggak gimana perjalannya open source? Tadinya setahu saya kan internal system. Gimana caranya satu persatu dikeluarin sampai akhirnya jadi punya open source foundation sendiri gitu. Ya. Dan gimana nge-maintainnya gimana ngajak kontributor dari luar Gojek buat contribute dan lain-lain. Karena saya lihat beberapa proyeknya juga cukup banyak ya starsnya, ada hampir 1000. Nah itu gimana? Oke, terima kasih. Ini saya coba jawab ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Giri. Jadi untuk ODPF itu sendiri sebenarnya berangkat dari idenya adalah berangkat dari selama ini tools untuk data management, data operations itu scattered. Artinya kita punya spesifik buat data streaming, spesifik buat data management, spesifik buat data identity. Tidak satu platform yang benar-benar club itu semua dan integrate secara seamlessly. Dan itu menjadi pain point sendiri ketika kita menggunakan suatu open source yang pada akhirnya itu tidak harus lagi gitu. Karena mungkin dari segi bisnis, pihak open source ini mungkin jadi semacam punya managed service dan lain-lain. Dan hal itu sendiri yang kenapa kita memilih untuk mengembangkan in-house sistem yang di open source, karena kita percaya kalau hal yang open source itu bisa berkembang lebih baik daripada kita memberi kayak semacam license dan lain-lain. Dan kita juga percaya kalau hal yang open source sudah seharusnya dan tidak tiba-tiba menjadi suatu semacam ya ada Cortex sendiri ya, contohnya ada satu perusahaan yang
dia ikut kontribusi dengan open source itu, tapi pada akhirnya source itu yang dia pakai jadi managed service. Mungkin teman-teman tahu nih ada suatu cloud provider kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita mau hindari, kayak vendor locking dan lain-lain. Jadi decision buat nge-open source semua tools-tools yang kita buat adalah seperti itu. Dan kebetulan company kita itu sangat suportif terhadap ini. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, belum ada suatu platform yang memang mengcover semua end-to-end data operations dari discovery sampai insight, dari infrastructure orchestration sampai operations-nya itu sendiri. Dan untuk manajemen open source itu sendiri sebenarnya untuk saat ini memang mainly platform itu didevelop sama orang-orang yang ada di internal company. Tapi ada beberapa issues yang memang ada beberapa produk yang orang-orang udah tertarik buat contribute ke produk itu. Tapi untuk saat ini ODPF itu masih di-develop secara internal walaupun kodenya ada di public. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada suatu orang yang mau berkontribut untuk bisa berkontribut di ODPF ini. Dan untuk manajemen open source sebenarnya saat ini masih selalu di-iterate, yang artinya mungkin tidak se major open source seperti CNCF dan Kubernetes, tapi kita masih terus mengiterate flow seperti apa yang bagus untuk produk yang kita buat gitu, karena berbeda dengan produk yang fully open source yang mana semuanya mungkin kontributor dari luar. Tapi untuk kita walaupun ini open source, tapi platform kita ini memang kita gunakan secara internal gitu. Dan ini yang masih kita iterate buat manage open source dan contribution dari orang-orang. Dan sebenarnya kita butuh teman-teman juga nih, karena beberapa ODPF ini juga didevelop dari beberapa orang yang ada di Indonesia juga. Jadi kalau teman-teman tertarik dan kontribut itu lebih bagus lagi. Gitu. Mungkin menjawab atau ada lagi? Oke, terima kasih. Ada lagi penanya? Ada lagi penanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita langsung ke closing statement. Silakan, kami persilakan kepada Mas Muhammad Abduh untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih buat sudah mendengarkan sharing saya. Semoga kedepannya kalau teman-teman tertarik dengan produk yang kita buat dan bisa memberikan insight-insight atau use case yang bagus, yang memang bisa membuat produk ini berkembang, silakan aja, jangan sungkan-sungkan buat menghubungin saya ataupun tadi yang ada di slide. Terima kasih.